Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Alistiana dengan NIM J1B091074. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem kelistrikan. Pada praktikum ini, kita menggunakan mesin diesel. Apa sih itu sistem kelistrikan? Sistem kelistrikan adalah rangkaian energi listrik yang dibentuk untuk menghidupkan mesin dan mempertahankan proses kerja mesin secara efisien. Prinsip kerja pada sistem kelistrikan mesin diesel ada 3, yaitu yang pertama sistem pengapian. Sistem pengapian ini yaitu rangkaian kelistrikan yang menggunakan prinsip energi listrik menjadi api. Sistem ini digunakan untuk mematuk gas dalam ruang bakar agar terjadi pembakaran. Prinsip kerjanya adalah dengan melontarkan sejumlah elektron melewati celah udara. Loncatan dengan volume besar tersebut akan membentuk percikan api. Yang kedua yaitu sistem starter, yaitu mekanisme yang memicu terjadinya pembakaran mesin untuk pertama kalinya. Dengan memberi putaran pada poros engkol, sistem ini mengubah energi listrik menjadi energi gerak melalui rangkaian proses elektromagnetik. Sistem yang ketiga yaitu sistem pengisian atau charging. Sistem ini menggunakan daya dari baterai atau aki untuk memastikan siklus kelistrikan pada mesin. Sistem ini mengendalikan energi listrik yang ada pada aki dan melakukan pengisian atau charging sebagai cadangan energi. Jika mesin mobil berjalan, sistem ini menggunakan prinsip energi gerak menjadi energi listrik dengan gaya elektromagnetik. Selanjutnya, perbedaan sistem starter dan sistem charging. Sistem starter terdiri dari kunci kontak, baterai, solenoid, motor starter, dan terkadang sebuah relay. Kunci sebagai pengaman utama yang mengatur aliran listrik ke starter, karena sistem starter membutuhkan aliran listrik yang besar. Maka saat kunci kontak pada posisi start, semua aliran listrik ke seluruh sistem menjadi mati dan aliran listrik hanya terhubung ke sistem starter. Sistem starter juga hanya bekerja sampai mesin menyala dan seluruh sistem kembali berfungsi. Sedangkan sistem charging terdiri dari baterai, alternator, belt, regulator, dan rangkaian kabel. Hampir sama seperti sistem starter, sistem pengisian atau charging dirangkai secara paralel. Selanjutnya yaitu komponen rangkaian kelistrikan pada dinamo starter. Yang pertama yaitu field coils, berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Yang kedua, yoke dan pole core, berfungsi sebagai tempat pole core yang diikat dengan skrup. Pole core berfungsi sebagai penopang field coil dan memperkuat medan magnet yang ditimbulkan oleh field coil. Yang ketiga, armatur, berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gerakan putar. Selain itu, komponen lainnya yaitu brush, drive lever, magnetic switch, plunger, komutator, field coil, dan pinion gear. Selanjutnya yaitu penyebab putaran mesin menjadi tidak stabil. Penyebab yang bisa terjadi yaitu diantaranya karburator kotor, katup idle speed macet, kemudian katup ISC kotor, dan yang terakhir injektor bahan bakar tersumbat. Yang terakhir yaitu pengaplikasian yang dapat diterapkan dalam bidang teknik pertanian. Yang pertama dalam bidang pasca panen, contohnya seperti rekayasa mesin sortasi buah. Yang kedua dalam bidang alat dan mesin pertanian, contohnya seperti modifikasi power weather. Yang ketiga dalam sistem informasi manajemen, contohnya seperti sistem jaringan telepon. Yang keempat atau yang terakhir
dalam bidang teknik tanah dan air, contohnya seperti sistem drainase otomatis, mikrokontroler, Atmega. Sekian, mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.